Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Dewan Juri Gebiaktik tahun 2021 yang saya hormati, saya Dani Bagus SPD, guru SMP Thaibah Kerinci. Izinkan saya menyampaikan hadiah presentasi yang telah saya buat yang berjudul Zat dan Perubahannya untuk mata pelajaran IPA terpadu di kelas 7 semester 1, di mana PT ini digunakan 4 kali pertemuan untuk alokasi waktu 8 kali 45 menit. PPT ini berisikan kompetensi dasar seperti inti, materi pembelajaran, tugas, dan juga video pembelajaran. Untuk KI dan KD-nya sendiri, berupa kompetensi dasar kompetensi inti dan juga indikator pembelajaran. Materi pembelajaran ada 4 sub materinya, wujud zat, unsur senyawa dan campuran, perubahan wujud, dan metode pemisahan campuran. Untuk wujud zat, pertama kita buka dulu pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, merefleksi pembelajaran sebelumnya, dan juga mengaitkan materi yang akan dipelajari hari ini dengan materi sebelumnya agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi ini. Kemudian saya tampilkan gambar-gambar. Mereka disuruh mengamati gambar-gambar ini. Dari gambar-gambar ini, siswa diperintahkan untuk mencatat sebanyak mungkin pertanyaan yang muncul di benak mereka terkait gambar yang mereka saksikan ini. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka telah mengumpulkan pertanyaannya masing-masing. Kemudian siswa membentuk kelompok menjadi beberapa kelompok dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk menjawabnya. Setelah itu, setelah pertanyaannya dapat dan juga dijawab, mereka sampaikan di depan kelas hasil diskusi di kelompoknya tadi. Kemudian siswa yang lainnya menyimak juga menyimpulkan sendiri apa hasil dari diskusi mereka. Dari situ kemudian guru merefleksi pelajaran, membimbing siswa menyimpulkan pelajaran dan juga meluruskan mungkin ada konsep-konsep yang salah. Sampaikan penjelasan itu apa dan mengetahuinya bagaimana. Nah, ini juga divisualkan sifat-sifat zat, bentuknya, volume, jarak antar partikel dan gerak partikel. Ini geraknya, arah geraknya, kemudian bentuk partikelnya, antara zat padat, cair, dan gas. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, untuk pertemuan yang selanjutnya, untuk pertemuan tadi dihadiri dengan doa, juga telah disimpulkan tadi, dan pemberian tugas kepada siswa. Nah, untuk unsur senyawa dan campuran, siswa divisualkan bagaimana pergerakan elektron mengelilingi inti atom. Ada berikan contoh apa saja contoh unsur yang mereka temui sehari-hari, besi, emas, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada senyawa. Nah, unsur dari pengertian unsur tadi, kita perlihatkan unsur itu apa. Nah, logam natrium berupa padat dan klorin berupa gas membentuk senyawa. Senyawanya apa ini? Makan sehari-hari, mereka temui sehari-hari, yakni garam. Juga divisualkan bagaimana bentuk proses pembentukan ikatan antara Na dan Cl. Lalu sampaikan campuran, ada 2, campuran heterogen dan campuran homogen. Berikan pengertiannya. Nah, sedangkan untuk materi perubahan wujud, berarti sifat fisika, sifat kimia, diagram perubahan wujud, dan untuk contohnya saya berikan contoh yang paling dekat dengan siswa, dan mereka yang bermuatan sains asli masyarakat setempat terjemahkan menjadi sains yang memang bermuatan sains secara ilmiah, mana proses penguapan merupakan gambar air panas Semerup, karena lokasi sekolah saya ini SMP Thaibah ini sangat dekat dengan air panas Semerup. Kasih melihat sehari-hari, bahkan di depan sekolah kami ada sumber air panas yang dimanfaatkan sebagai pemandian oleh santri-santri kami. Juga pembuatan gula aren, banyak orang tua santri itu yang berprofesi sebagai pembuat gula aren. Itu
menyublim dan juga proses penjemuran padi. Tentu kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Kerinci berprofesi sebagai petani. Nah, sedangkan materi pemisahan dan metode pemisahan campuran ini dia berisi tentang dasar metode pemisahan, untuk contoh penyaringan, dan contohnya paling dekat itu proses penyaringan santan, sublimasi dan destilasi, ekstraksi dan kromatografi. Ini juga berisi video pembelajaran. Videonya apa? Proses destilasi sederhana, ada penjernihan air, dan juga pembuatan garam laut. Dan tugasnya pada proyeknya dibuat siswa. Tugasnya apa? Siswa membuat penyaring air sederhana. Jadi mereka membandingkan penyaring air yang ada di video dan mereka membuat sendiri. Nah, pembuatan sendiri yang berbagai macam alat yang digunakan ini memunculkan kreativitas siswa di sini. Nah, tentu mereka berbagai macam jenis yang akan digunakan untuk menyaring air. Mereka membuat alat dibuat sendiri, hasilnya bagaimana, kejernihan airnya bagaimana. Juga mereka membahasnya, laporan dibuat bentuk artikel dan dipresentasikan ke rekan kelas. Juga yang kedua, makanan tradisional. Mereka mendata makanan tradisional yang ada di daerah mereka. Kemudian diidentifikasi bahan kimianya apa. Apakah ada bahan kimia yang dimasukkan dalam tersebut, apakah dia tergolong unsur, senyawa, atau campuran. Mereka menjelaskan dampak positif negatifnya, bagaimana proses pemisahannya jika ingin dipisahkan. Nah, jadi ada dua di sini, identifikasi senyawa dan campuran, dan juga metode pemisahan. Selain itu ada untuk tugasnya, ada tugas pilihan ganda, ada 4 soal coba di sini. Mungkin cuma itu. Kemudian presentasi yang saya sampaikan. Memang untuk media perspektif ini dia pembelajarannya kontekstual, contoh-contohnya memang dekat dengan siswa santri-santri, siswa-siswi, dan juga berbasis kearifan lokal. Memang pembelajaran kurikulum 13 ini menuntut pelajaran itu dekat dengan siswa supaya mudah dipelajari. Saya memanfaatkan etnosains, kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah saya sebagai media pembelajaran, sebagai bahan pembelajaran bagi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.